Mempunyai segudang aktivitas rumah tangga ditambah dengan pekerjaan sampingan bagi seorang emak adalah hal yang cukup melelahkan. Mulai dari memasak, mencuci, setrika, mengasuh anak, sampai menerima tawaran kerja biar ada penghasilan sendiri, itu akan selalu bersinggungan dengan waktu serta tenaga. Karena itu kita harus pintar-pintar mengatur semua pekerjaan tersebut biar lancar. Nah, walaupun ngos-ngosan, tetap harus jalan kan? Nah, gimana sih caranya agar semua pekerjaan itu bisa berjalan beriringan tanpa paksaan? Mengingat kalau kebanyakan kerjaan juga sih kadang bikin kita stres level maksimal tentunya. Sudah tenaga dikuras, pikiran terforsir pula, jenuh juga lama-lama. Nah, supaya lebih sehat dan pikiran jernih, nih aku punya tipsnya mengatur pekerjaan rumah tangga seperti berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, seperti biasa di video kali ini aku pengen sharing aja ke teman-teman semuanya tentang tips bagaimana mengerjakan pekerjaan rumah tanpa asisten. Cukup banyak ibu-ibu yang memilih untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendirian alias tanpa bantuan asisten. Wah, kalau gini hebat ya. Daripada ada asisten tapi banyak dramanya, mending memang dikerjakan semampunya aja. Tidak heran ya jika wanita itu dikatakan multitasking. Beragam pekerjaan bisa beres lewat sentuhan tangannya. Bener gak? Sudah banyak kerjaan rumah, masih menerima kerjaan sampingan. Sungguh patut diapresiasi. Tidak mudah sebenarnya mengatur semua pekerjaan itu sendirian ya teman-teman. Belum lagi kalau ternyata ada hal yang sifatnya dadakan. Entah itu datang dari pekerjaan, klien yang minta revisi, atau misalkan dari keluarga yang mendadak bikin acara keluarga besar gitu ya. Nah, solusinya di sini yang pertama adalah kita harus bikin skala prioritas. Untuk skala prioritas di sini mana yang dulu yang mau kita kerjakan, mana yang jauh lebih urgent atau lebih penting, mana yang bisa dikerjakan dengan santai. Nah, kalau ada deadline pekerjaan, atur rumah tangga yang praktis-praktis aja. Ingat, memilih pekerjaan sampingan itu juga perlu ya teman-teman. Jangan sampai tidak diperkirakan untung dan ruginya juga. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh seorang ibu-ibu, misalkan mereka adalah seorang konten kreator nih contohnya ya. Mungkin harus ada deadline gitu, harus ada batas waktu untuk segera upload video gitu ya. Sementara beberapa pekerjaan rumah itu belum selesai. Nah, langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam kiat mengatur pekerjaan rumah tangga kita adalah tidak perlu memasak. Ingat ya, tidak perlu memasak. Bisa diganti dengan beli lauk atau mungkin aktivitas mencuci, setrika itu kita serahkan ke laundry aja ya. Dan kita buat senyaman mungkin ketika kita bekerja gitu ya. Gak ada aturan ya, gak ada aturan yang saklek gitu ya dalam kiat mengatur pekerjaan rumah tangga. Fleksibel aja ya teman-teman. Fleksibel adalah kunci supaya semua pekerjaan bukan menjadi halangan untuk cita-cita kita ke depan. Yang kedua yaitu jangan menunda pekerjaan, jika bisa langsung aja diselesaikan. Saking banyaknya to-do list di dalam rumah tangga, cara terbaik untuk mengaturnya supaya tidak terlupa adalah jangan menunda. Bisa nggak? Karena sekali kita meninggalkan pekerjaan bisa menumpuk dan semakin malas untuk mengerjakannya. Lebih baik dicicil pelan-pelan, baru nanti bergantian ke pekerjaan lainnya. Contoh yang paling simpel nih ya, misalkan setrika gitu ya. Sekali menumpuk ya berhari-hari kemudian bahkan akan menggunung gitu ya. Mungkin banyak ibu-ibu yang sudah melakukan gerakan tanpa setrika. Cukup efisien memang ya teman-teman. Pakaian yang kering tinggal kita lipat dan ditata. Namun kalau untuk seragam atau mungkin pakaian formal, pakaian anak gitu ya, pakaian sekolah, pastinya itu akan lebih nyaman dipakai dengan kondisi yang rapi. Bener nggak? Nah, lagian siapa sih yang betah kalau misalkan rumah berantakan? Pastinya semua ingin rumah dalam kondisi bersih dan nyaman biar kita nggak kepikiran, biar pikiran kita juga tenang gitu ya. Oke, yang ketiga di sini adalah selalu jaga komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Ada kalanya nih kita sumpek oleh pekerjaan sampingan yang justru ternyata lebih banyak menyita waktu kita. Fokus yang diperlukan tidak serta-merta begitu saja terjadi tanpa dukungan dari sekitar kita. Nah, biasanya salah satu kendala yang paling banyak ditemui adalah komunikasi yang kurang baik.
Komunikasi bukan hanya satu arah, melainkan dua arah. Ungkapkan apa yang kita rasakan pada pasangan kita, dengarkan pendapatnya, dan kita buat komitmen bersama. Suami harus tahu semua keinginan dan kesusahan yang kita jalani. Kita bisa minta bantuan, itu nggak ada salahnya ya. Jangan sampai diam dan ada yang dipendam karena hanya akan menjadi penyakit hati. Sama halnya terhadap anak ya, biasakanlah berkomunikasi yang baik kepada anak. Ajak dia untuk melakukan hal-hal ringan sebagai bentuk dari merawat rumah. Beri pengertian apabila rumah itu adalah tempat untuk berteduh dan tempat di mana kita akan pulang nanti. Mungkin saat ini butuh kesabaran ya teman-teman, tapi efeknya itu jangka panjang. Anak akan terbiasa dengan kemandirian dan kehangatan rumah yang kita jaga bersama. Oke, yang keempat yaitu reward buat diri sendiri. Semua yang terjadi berulang itu akan mudah menimbulkan kebosanan ya, termasuk pekerjaan di rumah. Sesekali kita perlu memberikan penghargaan pada diri kita sendiri. Contohnya me time. Klasik sih sebenarnya ya, tapi manfaatnya banyak banget loh. Pikiran yang tadinya penat itu akan berkurang dan badan pun akan terasa lebih ringan. Kalau reward pun tidak perlu yang berlebihan ya, tapi bisa dilakukan dengan cara sederhana. Seperti misalkan jika kita bisa mengirit uang bulanan dengan masak terus selama sebulan, itu artinya ada uang yang bisa kita sisihkan. Nikmati apa yang kita perjuangkan untuk bersantai sejenak. Belilah barang yang sekiranya bisa membahagiakan hati kita gitu ya. Ya, anggaplah sedang menikmati hasil jerih payah kita gitu ya. Bukan untuk berfoya-foya, melainkan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Yang terakhir yaitu kita harus bisa berpikir positif. Mau rumah tangga pakai asisten atau tidak, semua pasti punya plus minusnya. Pastikan semua sudah dipilih sesuai porsi dan juga kebutuhannya ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu secara paksa dan juga terpengaruh sama omongan orang. Lakukan apa yang menjadi komitmen suami istri. Misalkan harus ada kesepakatan bersama gitu ya. Itu di dalam rumah tangga, ikhlas sangat dibutuhkan untuk saling mengisi kekurangan kita masing-masing. Pernah kan misalkan gini, kita punya aturan rumah tangga namun banyak juga cibiran yang datang, banyak dijulitin gitu ya sama tetangga. Apa yang kita lakukan bisa jadi salah di mata orang lain, padahal aturan rumah tangga itu gak bisa disamaratakan, bener gak? Maka cara terbaik untuk menghadapi cibiran adalah berpikiran positif. Kita anggap aja cibiran sebagai cambuk semangat ke depannya, bukan menjadi kelemahan untuk saling menjatuhkan ya. Kalau kita udah berpikir positif dan kompak bersama pasangan, niscaya pasti rumah tangga kita akan kokoh dengan sendirinya. Ya, tujuan rumah tangga adalah untuk menyatukan tujuan dan saling melengkapi kekurangan ya. Jadi jangan merasa terbebani berulang kali. Sesekali bolehlah kita mengeluh capek, butuh waktu sendiri, dan ingin hangout sama teman-teman di luar, pengen jalan-jalan kemana gitu ya. Tapi ingat ya, setelah itu kita harus balik lagi dan lebih fresh. Karena hidup ya memang seperti ini. Bersyukur aja, bersyukur di luar sana masih banyak orang yang belum bisa memerdekakan keinginannya. Selama ini kita masih merasa bisa untuk mengerjakan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Nah, bantuan asisten mungkin di sini belum terlalu perlu. Apalagi kalau misalkan masih punya anak satu dan juga jam kerja suami itu sama fleksibelnya. Malahan kita bisa irit plus punya privasi sendiri ya. Hitung-hitung kita bisa menikmati proses perjuangan ya, biar nanti pas dapat hasilnya kita tidak lupa bahwa sudah saling menguatkan. Tetapi bagaimanapun juga semua rumah tangga itu sudah punya aturan pilihan mereka masing-masing ya teman-teman. Dan semua emak atau ibu-ibu harus berusaha yang terbaik buat keluarganya. Semangat ya, walaupun kita tanpa asisten. So, untuk sharing kali ini aku cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga apa yang sudah aku share ke teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan bisa diambil sisi positifnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di akhir video. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di komen videonya, biar channel aku makin terus berkembang ya. Terima kasih, kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.